Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ari. Halo Mas Ari. Nah, pengalaman horor yang dialami sama Ari ini terjadi pada sekitar tahun 2015 sampai 2016 silam, Wak. Pada saat itu dia bekerja di salah satu daerah di Jawa dan juga ngekos tidak jauh dari kantornya. Dan kebetulan kosnya Mas Ari ini merupakan kos campur, Wak. Jadi boleh disewa cewek, boleh juga disewa sama cowok ya. Nah, singkat cerita pada suatu hari Ari sama teman-teman kosannya lagi pada ngumpul nih, Wak, di teras kosan. Ada Aziz, ada Andre, ada Yuda, ada Henry juga. Tadinya mereka ngobrol-ngobrol biasa aja, ya kan. Sampai akhirnya mereka malah membahas hal-hal horor nih. Nah, dari obrolan itulah ternyata mereka sama-sama penasaran. Emang hantu tuh ada yang mereka tuh bentuknya kayak gimana sih, kata mereka kan. Nah, didorong oleh rasa penasaran itu, tiba-tiba semuanya kepikiran sebuah ide, Wak. Kita coba main jelangkung aja yuk. Besok malam Jumat, harusnya juga masih bulan purnama nih. Yolah yuk, biar seru kita main dekat bangunan kosong dekat sini aja, katanya. Nah, kebetulan di kawasan kosan mereka itu memang ada sebuah bangunan kosong yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, Wak. Lokasinya memang agak jauh kalau jalan kaki, tapi dekat kalau misalnya naik motor. Yolah, kita main di situ yuk, kata gitu. Setuju rupanya kawan-kawanin semua, Wak, dengan ide main jelangkung tadi. Sepakat ya, besok ya kita main ya, kata mereka. Nah, singkat cerita, besok malamnya mereka betul-betul datang, Wak, ke bangunan kosong itu sambil membawa kemenyan serta jelangkung yang memang mereka buat sama-sama ini. Sesampainya di sana, mereka pun langsung masuk dan memilih spot yang pas untuk permainan itu. Dah di situ aja, Wak, yuk. Dah pergilah ngumpul semua di situ. Lalu setelah itu jelangkung yang mereka bawa ini mereka tancapkan kayak gitu di tanah dan mereka buat melingkar mengelilingi si jelangkung ini. Saat itu mereka duduk berkeliling sambil pegangan tangan nih, Wak. Jadi nggak sambil megang jelangkung, mereka pegangan tangan. Orang jelangkungnya kan ditancapin itu kan. Mereka pegangan tangan dengan kesepakatan nanti kalau ada sesuatu yang menyeramkan mereka nggak boleh bersuara. Mereka hanya boleh meremas tangan yang mereka pegang ini sebagai kode kalau ada hantu nih kayaknya kayak gitu. Jadi kode-kodeannya remas-remasan tangan kan. Dah tuh, setelah semua siap, mereka pun mulai membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra dalam permainan jelangkung. Jelangkung, gitulah semua. Aduh merinding. Nah, tidak lama setelah membaca mantra itu, seketika Ari, Wak kita ini terkejut karena Ajis yang waktu itu duduk di samping dia tiba-tiba ngeremas tangan dia dengan kencang. Ngapa sih Ajis nih? Menyadari ada yang nggak beres, Ari bisik lah ke Ajis kan. Ngapa, Ajis? Kau nengok apa? Di situ Ajis nggak jawab apa-apa, Wak. Dia hanya memberikan kode lewat matanya dan menunjuk ke salah satu titik di samping Ari. Ari sini kan? Gitu. Ari yang penasaran, refleks lah dia langsung nengok ke titik yang ditunjuk sama si Ajis tadi. Dan setelah dia nengok itu, Wak, disitulah Ari merasa seolah-olah jantung aku udah macam berhenti nah dia. Kenapa? Karena pada saat itu Ari melihat, bayangkan, Ari melihat ada sosok seperti anak kecil dengan tangan yang sangat panjang menempel di tanah. Jadi anak kecil ini berdiri, tangannya panjang nempel di tanah. Tapi ukuran kepalanya besar Nadia. Betanduk, giginya betaring dan sorot matanya warna hijau tua. Bayangkan sama kalian kayak gimana, ha? Dan sosok itu menatap mereka semua di sana sambil menjulurkan lidahnya yang sangat-sangat panjang. Astagfirullahaladzim. Ketika melihat keberadaan sosok itu, Wak, seketika Ajis nih, ha? Dia langsung berdiri ngomong kasar. Kurang ajar kowe, pergi, jangan ganggu teman-temanku, katanya. Dan tidak lama setelah Ajis ngomong itu, Wak, mereka semua kembali dikejutkan dengan suara ketawa cekikikan perempuan Nadia. Suaranya nggak cuma satu, banyak. Nah, ketika Ari mencelingak-celinguk sambil mendongakkan kepalanya ke atas, Wak, disitulah Ari melihat ada banyak sekali kuntilanak yang terbang di atas mereka, Wak. Yang nengok itu bukan aku aja, Nat. Kawan-kawan aku nengok semua lari, semua terbirit-birit ninggalin tempat itu. Tahu? Wah, berlari lah ninggalin bangunan kosong itu kan. Bukan jalan, naik motor langsung balik ke kos. Nah, singkat cerita mereka pun sampailah ini di kosan kan. Dan FYI memang kosan mereka ini bukan berbentuk bangunan kayak kosan-kosan gitu, Wak. Bentuknya macam rumah pada umumnya. Memang kamarnya aja yang banyak-banyak gitu kan. Dan pun bapak kosannya tinggal di rumah itu juga. Sesampainya di sana mereka buru-buru lah masuk ke kos lewat pintu utama, pintu depan nih. Wah, buka, doa masuk semuanya. Nah, tapi, Wak, pada saat mereka menutup pintu kos, which is mereka semua ada di dalamnya, pintu udah mau ditutup. Mereka mau masuk kamar masing-masing nih. Tiba-tiba aja waktu mereka balik badan, Wak, mereka semua mendengar seperti ada sesuatu yang nabrak pintu dari luar. Padahal mereka ada di dalam nih. Mereka dalam tutup pintu, wah gitu. Dan itu suaranya kencang kali, saking kencang ya sampai-sampai teman kosan mereka yang nggak ikut main ini, Febri namanya, keluar dari kamarnya. Kesal dia, Wak. Wah, kalian kalau nutup pintu pelan-pelan lah, kata siapa, kata Febri. Kan nanti jebol pintunya. Mana malam-malam pula kalian banting pintu tuh, kata Febri. Nah, nengok kejadian itu mereka yang ada di dalam rumah ini
cuman bisa tatap-tatapan. Kita udah masuk semuanya. Siapa yang ngedobrak pintu nih? Belum sempat mau nanya lagi, Wak. Nggak lama kemudian mereka kembali lagi dikejutkan dengan bunyi gerakan pintu yang lagi-lagi terdengar macam tadi. Suara macam orang mau berusaha masuk tuh loh, Wak. Dar, bunyi lagi kan. Dan suara gebrakan tadi, Wak, terdengar beberapa kali. Dar, dar, dar gitu. Takutlah mereka laki-laki ini semua, termasuk si Febri. Nah, di tengah rasa takut itu, Wak, Febri yang tadi ngomel-ngomel seketika langsung terdiam nih. Dia mematung sambil natap pintu tuh lagi. Feb, ngapa kau, Feb? Ditanya sama orang-orang ini kan, ngapa kau? Terus kalian tahu, Wak, dengan suara lirih Febri ngomong apa?